Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, khususnya para peserta kursus program pendidikan kecakapan kerja kejuruan komputer aplikasi perkantoran tahun 2021 di LPK Amanah Komputer sebagai penyelenggara untuk program tahun kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini atau program ini dari awal hingga akhir tidak ada halangan. Baiklah, untuk kali ini sebagai pertemuan yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengoperasikan sistem operasi. Namun sebelumnya, izinkanlah terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, karena mohon maaf untuk pertemuan yang pertama saya belum sempat memperkenalkan diri. Untuk itu pada kesempatan kali ini alangkah baiknya kita perkenalan lebih dulu supaya lebih akrab, sehingga tidak tidak kaku ketika misalkan ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan. Silahkan ya. Baiklah, sebelumnya untuk program kita nanti insya Allah ini kurang lebih hampir 1 bulan ya, untuk kursus ataupun pembelajaran secara online menggunakan aplikasi LMS LPK Amanah Komputer. Baiklah, sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan atau menyampaikan terlebih dahulu biografi ataupun identitas saya. Nama Awin SPDI, tempat tanggal lahir yaitu Pandeglang 10 Agustus 1986. Alhamdulillah sampai detik ini di bulan Agustus ya, tanggal 31 masih berusia 35 tahun ya, sudah sampai 35 tahun. Selanjutnya untuk pendidikan yaitu S1 Pendidikan Agama Islam, sedangkan alamat Jalan Raya Panimbang, Angsana, kilometer 7 Rancajaya, Desa Keresari, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang, Banten. Adapun untuk pekerjaan, saya mengajar di SMK Darul Rahman Rancajaya, kemudian mengajar juga di MI Al-Islah Rancajaya. Nah, selain itu adapun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, namun ini adalah pekerjaan yang paling pokok hampir setiap hari ya. Yang selanjutnya, kemampuan yang sekiranya saya miliki ya, yaitu pertama administrasi perkantoran, khususnya Microsoft Office ya untuk aplikasinya. Kemudian juga saya sering membuat sebuah website ya, baik website untuk toko online, kemudian untuk company profile dan sebagainya. Kemudian juga desain grafis ya. Insya Allah untuk desain grafis, Photoshop, Corel, kemudian yang lainnya ya, alhamdulillah bisa memahami ya, meskipun tidak terlalu lihai ya, tapi insya Allah bisa. Yang selanjutnya yaitu jaringan. Nah, untuk jaringan kadang yaitu jaringan komputer,
ataupun jaringan internet ya, baik untuk pemasangan misalkan menggunakan kabel ya, ataupun misalkan nirkabel ya. Kemudian untuk kontak yang bisa dihubungi itu di nomor 081910814624. Adapun email yaitu awinberbagi@gmail.com. Nah, untuk sosial media bisa dilihat itu untuk Facebook Awin Alfarhan ya, itu nanti akan muncul. Kemudian untuk YouTube channelnya yaitu Awin Berbagi. Silahkan untuk lebih jelasnya atau untuk mengetahui aktivitas saya di dunia maya bisa melihat akun sosial media baik di Facebook ataupun di YouTube. Mungkin itu saja sebagai perkenalan kita supaya lebih akrab lagi. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran kita ataupun materi kita, yang mana pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas atau mempelajari bagaimana mengoperasikan sistem operasi ya. Program Pendidikan Kecakapan Kerja Kejuruan Komputer Aplikasi Perkantoran tahun 2021 yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh LVK Amanah Komputer. Nah, yang pertama yaitu kita akan belajar mengoperasikan sistem operasi. Namun sebelumnya alangkah baiknya terlebih dahulu kita sepintas ya memahami dulu apa itu pengertian sistem operasi, sehingga nanti kita bisa lebih mudah dalam pembelajaran bagaimana mengoperasikan sistem operasi. Nah, sistem operasi itu sendiri secara sederhana atau singkatnya merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Nah, itu adalah secara sederhananya. Jadi menghubungkan ya, kita sebagai pengguna, kemudian ada perangkat kerasnya komputer. Nah, itu supaya bisa digunakan, maka komputer itu harus memiliki sistem operasi ya. Nah, secara umumnya yaitu pengelolaan atau pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem calls ke pengguna untuk memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Jadi mengelola ya. Jadi sistem operasi itu mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Nah, setelah mengelola sumber daya yang ada, kemudian menyediakan layanan kepada siapa ya? Kepada pengguna kita yang menggunakan komputer. Tujuannya yaitu untuk memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Nah, itu adalah sepintas tentang sistem atau pengertian sistem operasi. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian sistem operasi, kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu jenis sistem operasi ya. Ada berapa saja atau apa sajakah jenis sistem operasi. Nah, sistem operasi itu dibagi menjadi dua. Ada CUI ya, kemudian ada ZUI ya. Nah, singkatannya dari, kalau CUI itu Character User Interface, atau kalau bahasa Indonesia itu adalah antar muka pengguna grafis. Sedangkan kalau ZUI atau ZUI yaitu Graphical User Interface. Nah, bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan yaitu antar muka pengguna grafis ya. Grafis ya.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sistem operasi yang pertama berbasis CUI ya. Apa sajakah sistem operasinya? Nah, yang pertama yaitu DOS ya. Kemudian ada Unix, kemudian ada Linux. Nah, yang mana Linux untuk saat ini itu sudah mulai berkembang ya. Jadi sudah tidak lagi menggunakan CUI ya, sudah ke GUI sekarang. Tapi dulu awal-awal itu 3 ini ya, dan masih ada yang lainnya lagi. Ini hanya sebagai contoh saja yang menggunakan sistem operasi berbasis CUI. Yang selanjutnya adalah sistem operasi yang berbasis GUI ya. Nah, ada Microsoft Windows, kemudian ada Mac OS, Linux, dan Symbian. Nah, Linux inilah yang sudah mengalami perubahan sehingga dia sudah mendukung atau sudah berbasis sistem operasi GUI ya. Yang selanjutnya, kita akan coba mengetahui perbedaan ya antara sistem operasi CUI dengan GUI. Nah, perbedaannya tidak terlalu banyak ya. Kalau yang CUI atau CUI, itu hampir sepenuhnya memanfaatkan keyboard. Dalam setiap perintah-perintahnya itu menggunakan keyboard ya. Sedangkan kalau yang sistem operasinya itu berbasis GUI itu yang pertama pengguna dihadapkan pada desktop. Jadi dia itu tampilannya berbentuk desktop ya. Sehingga lebih menarik ya, tampilannya lebih menarik. Kemudian yang berikutnya, operasi atau perintah ke sistemnya itu dapat menggunakan kombinasi klik pada mouse. Jadi tidak hanya menggunakan keyboard, tapi bisa juga menggunakan mouse ya. Nah, itulah perbedaan antara sistem operasi CUI dengan GUI. Nah, ini adalah salah satu tampilan ya, tampilan sistem operasi yang berbasis CUI. Nah, tampilannya itu biasanya jendelanya warnanya berwarna hitam ya, berwarna hitam. Nah, biasanya untuk menjalankan sistem operasi ini yaitu menggunakan atau mengetikkan perintah-perintah pada prompt ya. Kalau mungkin untuk di Windows itu mungkin command prompt ya, ada ya, CMD. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah tampilan MS-DOS seperti ini hitam. Nah, ini adalah perintah-perintahnya. Jadi hanya diketik ya, tidak bisa menggunakan mouse. Jadi hanya menggunakan keyboard. Nah, sedangkan kalau yang ini perlu kita ketahui juga bahwa di dalam sistem operasi berbasis CUI itu ada 5 ya yang pokok fungsi ya dari sistemnya. Pertama itu bisa mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. Yang kedua mengatur memori fungsinya ya. Kemudian mengatur proses input dan output data. Kemudian juga bisa manajemen file, mengatur file atau mengelola file. Yang kelima yaitu manajemen directory ya. Ini adalah beberapa fungsi dari DOS ya. Yang selanjutnya kita mulai ya, yaitu untuk mengenal lebih dalam lagi bagaimana mengoperasikan sistem operasi berbasis GUI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus yaitu mengenal sistem operasi Microsoft Windows ya, karena Microsoft Windows ini dia itu sistem operasinya berbasis
GUI ya. Jadi kita ambil salah satu contoh ya. Kan tadi ada Symbian ya, kemudian ada Max ya. Tadi yang kita ambil yaitu Microsoft Windows. Nah, apa itu Windows? Nah, Windows adalah sebuah sistem operasi atau operating system yang diciptakan oleh Microsoft. Microsoft itu sebuah nama perusahaan ya. Windows itu adalah aplikasinya, aplikasi operating system ya, atau sistem operasi. Nah, kegunaan Windows itu ya tadi untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna ya. Biasanya katanya untuk Windows ini digunakan untuk pengguna yang awam. Nah, yang selanjutnya kita coba juga mendalami sejarah perkembangan sistem operasi Microsoft Windows ya. Karena kita fokus ke Microsoft Windows, kita sejenak coba lihat atau memahami dulu ya sejarah perkembangannya. Nah, untuk Windows ini banyak sekali perubahan ya, atau mengalami perkembangan dari tahun ke tahun ya. Di sini saya rangkum yaitu pada tahun 85 ya. Untuk Windows ke versi 1 ya, tahun 1985. Kemudian mengalami lagi perkembangan, versinya menjadi Windows 3.1 pada tahun 92. Kemudian Windows 95 pada tahun 1995. Nah, ada juga Windows XP pada 2001. Kemudian berganti lagi ya menjadi Windows Vista 2006. Kemudian Windows 7 atau Windows 7 tahun 2009. Kemudian tahun 2012 itu Windows 8, dan baru pada 2015 yaitu Windows 10. Jadi perkembangannya itu, nah untuk sampai saat ini masih Windows 10 ya. Nah, ini adalah perkembangan yang terjadi pada sistem operasi Microsoft Windows. Banyak sekali ya. Nah, baik, kita sekarang mulai. Nah, karena kita akan fokus untuk mengoperasikan sistem operasi Windows atau Microsoft Windows. Nah, apa sih keunggulan sistem operasi Microsoft Windows? Nah, keunggulannya yang pertama itu mudah digunakan ya. Sistem operasi Windows itu hadir dengan tampilan sederhana dan mudah dioperasikan atau digunakan. Itu keunggulan pertama. Yang kedua, keunggulannya itu compatible ya dengan banyak perangkat. Jadi support lah. Jadi ketika misalkan kita menginstal sistem operasi Microsoft Windows itu jadi enak ya. Jadi untuk membuka program versi lawas itu melalui instalasi Windows terbaru bisa dilakukan. Perangkatnya itu jadi enak ya. Kemudian plug and play ya, memudahkan pengguna ketika ingin membeli aksesoris tambahan baru seperti mouse, keyboard, wireless, hingga papan sentuh untuk menggambar. Jadi mudah. Jadi ketika kita misalkan membeli aksesoris tambahan, nah itu enak. Jadi nah, yang selanjutnya kita baru masuk ke bagaimana cara mengoperasikan sistem operasi Microsoft Windows ya 10. Kebetulan saya saat ini menggunakan Windows 10. Jadi kita nanti akan mencoba mempelajari bagaimana caranya mengoperasikan sistem operasi pada Microsoft Windows 10. Jika para peserta menggunakan Microsoft Windows versi di bawahnya, misalkan Windows 8 atau Windows 7, insya Allah nanti tidak akan jauh berbeda ya, hanya dari tampilannya saja. Dan syukur alhamdulillah jika
memang para peserta khusus juga sama menggunakan Microsoft Windows 10 ya. Nah, di sini kelebihannya ya. Kelebihan dan kekurangan sistem operasi Microsoft Windows 10. Jadi kelebihannya sekitar 9 ya, kemudian kekurangannya ada 4. Nah, fitur modern yang canggih ya, fiturnya itu modern ya untuk Windows 10 karena versi yang terbaru ya. Kemudian kompatibel seperti yang tadi ya, untuk dipasang di semua perangkat. Menu startnya yang praktis, kemudian memiliki fitur virtual desktop, kemudian lebih aman, cocok digunakan untuk multitasking ya, aktivitas yang gampang, kemudian sistem operasi yang lebih touch friendly. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya biasanya ada di privasi ya. Kemudian juga sering update karena ini versi yang terbaru, jadi masih banyak kekurangan sehingga harus sering diupdate untuk fitur-fiturnya. Kemudian juga di sini sering ganti experience. Nah, tadi ya banyak perubahan sehingga kita harus update ya. Harus tahu informasi supaya tidak ketinggalan perkembangan dari pembaharuan yang dilakukan oleh Windows. Kemudian kalau kita menggunakan jaringan internet, biasanya untuk Windows 10 itu boros ya, boros kuota ya. Nah, kita baru mulai mengoperasikan sistem operasi Microsoft Windows 10. Nah, yang pertama adalah pahami terlebih dahulu fungsi menu start ya. Jadi kita pahami dulu fungsi menu startnya. Yang pertama ya. Nah, ini adalah tampilan desktop ya dari Windows 10. Tampilan desktop Windows 10 seperti ini. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan shortcut ya atau icon untuk mempermudah. Tapi meskipun demikian, untuk Windows 10 itu sudah ada ya sebenarnya di sini ya. Nah, ini adalah tombol start, ada di pojok kiri bawah ya, pojok kiri bawah. Tinggal kita klik saja, klik kiri satu kali. Nah, ini adalah tombol start. Nah, di tombol start ini nanti akan tampil aplikasi atau program yang sudah terinstall ya, baik yaitu bawaan dari Windows 10-nya ataupun tambahan yang kita install ya. Nah, di sini ini adalah aplikasi yang muncul atau sudah ditambahkan di start ya, start menu. Kalau misalkan kita mau menambahkan ke sini, nah ini kan masih kosong ya. Di sini misalkan belum ada, di sini Microsoft PowerPoint atau yang lainnya. Nah, itu caranya nanti kita tinggal bisa pilih dari sini. Nah, ini kalau all app, nah ini berarti semua aplikasi. Nah, untuk mencarinya kita tinggal drag saja. Ya, klik kiri ditahan ya, kemudian ditarik ke bawah, digeser, atau bisa menggunakan panah ini. Nah, itu cara untuk mencari. Nah, di sini disesuaikan berdasarkan abjad ya. Microsoft Office adanya di sini misalkan ya M. Nah, tinggal klik. Kebetulan saya menggunakan Microsoft Office versi 2013 ya. Nah, jika kita misalkan ingin menyematkan ya, nanti ke sini, nah itu, nah tinggal kita drag atau bisa klik kanan ya. Yang penting kita hafal menunya. Nah, menunya ada di sini ya. Nah, menunya ada di sini. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya
Yang kedua ya, yang kedua itu sematkan pin. Nah, sematkan atau pin aplikasi favorit. Jadi kita bisa menyematkan aplikasi kesukaan kita pada menu start ya. Nah, menu start itu adalah yang di sini, ini menu start ya. Nah, caranya bagaimana? Seperti tadi ya. Misalkan kita cari dulu aplikasi yang akan kita sematkan. Misalkan di sini PowerPoint mana ya. Nah, tinggal klik kanan. Nah, di sini kemudian pilih Find to Start, klik kiri. Nah, nanti masuk ke sini ya. Nah, untuk merapikannya kita tinggal drag atau digeser saja. Geser, klik kiri, tahan, kemudian digeser. Tempatnya di mana? Ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah, memindahkan lokasi aplikasi. Nah, tadi ya, misalkan, nah ini lokasinya misalkan mau dipindahkan, misalkan ke sebelah sini. Nah, tinggal digeser. Ini misalkan ke sebelah sini. Nah, ini sebelah sini. Misalkan supaya menyatu untuk office, nah boleh ya, tinggal di drag saja. Nah, atau juga kita bisa memindahkan yang dari sini itu tadi dengan cara diklik, tinggal ditarik sini. Nah, bisa ya. Nah, jadi bisa menggunakan klik kanan, kemudian pilih Find to Start ya, seperti ini. Nah, tinggal digeser, atau bisa di drag. Misalkan yang belum apalagi ya, kita Adobe Reader misalkan ya, udah ya, jangan Adobe Reader, Google Chrome sudah. Misalkan ini nih ya. Nah, ini ya, Camtasia. Nah, tinggal klik kiri, tahan, geser ke sini. Nah, kalau sudah pas, lepaskan. Nah, itu ya. Itu cara memindahkan lokasi aplikasi. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa, yang ini dulu ya, memindahkan lokasi aplikasi itu ke desktop. Misalkan di sini, nah ya, di sini misalkan ini belum ada, misalkan dihapus ya. Kita hapus dulu ya, delete. Nah, misalkan mau dipindahkan ke sini ya. Nah, tinggal kita buka ininya ya. Kemudian klik kanan. Kemudian pilih more. Nah, pilih open file location. Kalau bisa ke sini ya. Klik. Nah, nanti yang di sini baru kita klik kanan, pilih send to desktop. Nah, sini ya. Nanti masuk ke sini. Nah, itu cara kalau mau masukin ke sini ya. Yang berikutnya juga kita bisa memindahkan aplikasi ke bagian text bar sini. Caranya tinggal klik kiri, tahan, geser ke sini, tempelkan di sini. Nah, bisa ya. Jadi banyak ya, memindahkan aplikasi itu banyak. Nah, kalau mau menghapusnya kita tinggal klik kanan, nah, unpin from text bar. Nah, untuk menghapusnya ya. Yang selanjutnya, keempat, kita juga bisa mencari berkas dan aplikasi dengan cepat. Nah, untuk Windows 10 ya. Nah, di mana? Nah, kita klik di sini. Nah, search Windows. Nah, klik sini. Misalkan kita mau mengetik ya di Microsoft Word, tinggal tulis aja kata kuncinya Word. Nah, nanti muncul di sini langsung. Ya, langsung muncul di sini. Kalau misalkan mau yang lain juga sama, tinggal Chrome. Nah, langsung ya. Jadi tidak usah semuanya langsung muncul. Yang lain juga. Misalkan Excel. Nah, Excel langsung muncul, klik. Nah, cara mengkliknya tinggal diklik saja, klik. Nah, langsung muncul ya. Terus begitupun dengan yang di sini. Ya, yang di menu start itu tinggal diklik saja. Misalkan diklik Word. Nah, langsung muncul. Yang di sini juga sama ya. Misalkan, nah di sini ada most used ya. Di sini adalah aplikasi yang sering dibuka, biasanya tampil di bagian atas ya. Bisa kita gunakan. Misalkan tadi ya, kalau misalnya di sini tinggal klik saja gini, klik.
langsung muncul. Atau misalkan yang lainnya bisa diklik sini all available, misalkan Adobe Reader, klik saja. Nah, itu cara membuka aplikasi di Windows 10 ya, tidak jauh berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah, di Windows 10 kita juga akan belajar bagaimana untuk mengganti atau keluar ya, atau log out dari akun pengguna, atau juga mematikan komputer ya. Nah, untuk keluar kita nanti bisa klik kanan pada menu start ya, klik kanan pada menu start. Nah, di sini nanti ada pilihan ya, ada shutdown or sign out. Nah, nanti pilih. Sini ada banyak, ada sign out, nah, ada sleep, kemudian ada update, ada shutdown. Nah, kalau misalkan kita mau shutdown ya tinggal dimatikan ya, matikan komputer. Kalau misalkan mau keluar berarti sign out ya, bisa sign out, bisa log out. Kalau mau misalkan dimatikan tapi misalkan nyala langsung, itu pakai restart itu ya. Nah, itu untuk ganti akun ya. Kemudian yang berikutnya, ini sudah tadi ya, oh ya udah. Nah, berarti sudah beres ya. Nah, itu adalah cara mengoperasikan sistem operasi pada Microsoft Windows 10 yang berbasis sistem operasi GUI ya, GUI. Baiklah, mungkin itu saja ya untuk sementara ini penjelasan tentang bagaimana mengoperasikan sistem operasi, yang mana tadi sudah dijelaskan. Yang kita praktekkan atau yang kita pelajari adalah mengoperasikan sistem operasi pada Microsoft Windows 10. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan cukup dipahami atau bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa ditanyakan kembali di grup ya, ataupun di aplikasi LMS. Mungkin itu saja untuk penyampaian tentang materi bagaimana mengoperasikan sistem operasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.